Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kelapangan untuk bisa melakukan seluruh aktivitas ibadah kita kepada Allah. Hanya karena kesehatan dan kelapangan itu kita bisa maksimal beribadah. Kemudian selawat beserta salam kita doakan agar dilimpahkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu ketika Imam Ghazali sebagai seorang guru besar di Madrasah Nizamiyah, beliau adalah rektor. Kemudian setelah itu beliau berhenti menjadi rektor dan beliau banyak mengajarkan tasawuf kepada murid-muridnya. Kemudian Imam Al-Ghazali itu juga banyak menulis kitab-kitab besar, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin dan lain-lain. Semua kitab itu adalah karya tentang ibadah, tasawuf, fikih dan sebagainya. Karena saking banyaknya murid beliau belajar, sudah mencatat seluruh ilmu beliau, maka ilmu-ilmu itu menjadi sebuah buku. Dan ada satu buku yang pernah beliau tulis yang beri judul Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad ini adalah salah satu buku ringkasan pesan-pesan Imam Ghazali kepada salah seorang murid beliau yang meminta dia dituliskan pesan-pesan khusus yang bisa diamalkannya. Walaupun sebelumnya Imam Ghazali sudah menulis kitab-kitab besar seperti Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Lalu Imam Ghazali dengan lapang dada menulis sebuah kitab yang diberi judul Ayyuhal Walad, wahai anak-anak, wahai anakku. Di pengantarnya dia juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya apa yang disampaikannya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, pada pesan-pesan ini saya mulai dari pesan pertama, yaitu ayyuhal walad min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah SAW ummatahu. Wahai anakku, berikut ini adalah beberapa nasihat Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, pesan inilah yang disampaikan kepada muridnya dalam buku itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Imam Ghazali mengutip sebuah hadis. Ini kitabnya juga ada syarahnya ini, tapi ini kita ambil yang ringkasannya saja. Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la yaghnihi. Tiada berpalingnya Allah dari hambanya adalah ia tanda berpalingnya Allah, i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, Allah berpaling dari hambanya adalah ia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, bima la yaghnihi. Wa inna imra'an zahabat sa'atun min umurihi fi ghairi ma khulika lahu. Dan sesungguhnya orang yang telah kehilangan waktu dari umurnya untuk selain ibadah, la jadirun antatula alaihi hasratuhu, maka tentu sangat layak baginya kerugian yang panjang. Wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu, siapa yang umurnya telah melebihi 40 tahun sementara amal kebajikannya lam yaglibhu khairuhu syarrahu falyatajahhaz ilan nar,
tidak melebihi amal keburukannya, maka bersiap-siaplah menuju neraka. Ini pesan pertama Nabi kepada muridnya, yang mungkin juga menjadi pesan bagi kita semua, para murid-murid, para hamba Allah, untuk mengingatkan bahwa ada satu petanda kalau kita sudah dijauhi oleh Allah, berpaling. Kalau Allah berpaling dari kita adalah kita disibukkan dengan urusan-urusan kecil, urusan-urusan yang tidak bermanfaat untuk agama kita. Oleh sebab itu, hati-hatilah kita dalam melakukan kegiatan amal ibadah sehari-hari. Lakukanlah sesuatu yang betul-betul menambah bobot pahala kita, ibadah kita kepada Allah, sehingga Allah mencintai dan merahmati kita. Bahkan Nabi mengingatkan dalam hadis ini bahwa khusus kita yang sudah berumur di atas 10-40 tahun, kalau seandainya umur 40 tahun kita masih belum juga berubah, belum juga meningkat ibadah kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi-Nya, kecintaan kita kepada ibadah-ibadah Allah, melakukan amal-amal ibadah, falyatajahhaz ilan nar, maka bersiap-siaplah menuju neraka, kata Nabi, yang dikutip oleh Imam Ghazali. Yang kemudian, wa fi hadhihi nasiyah kafiyah li ahli ilmu. Dalam nasihat ini telah cukup bagi ahli-ahli ilmu. Jadi pendek saja pesan Nabi yang Imam Ghazali yang pertama ini, wahai anakku, ingatlah pesan Nabi ini baik-baik, bahwa jika Allah sudah berpaling darimu, maka Dia akan menyibukkanmu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka hati-hatilah kita, ingatlah kita apakah yang kita kerjakan bermanfaat atau tidak, apa yang kita kerjakan bernilai ibadah atau tidak. Jika perbuatan itu kita masih disibukkan dengan urusan-urusan selain Allah, selain agama Allah, maka berarti Allah telah menjauhi kita. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan ini ada manfaat dan faedahnya, terutama bagi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada sesi kedua ini saya mau menjelaskan nasihat Imam Al-Ghazali terhadap anak muridnya. Nasihat yang kedua. Setelah yang pertama, beliau mengingatkan untuk melakukan amalan-amalan yang bermanfaat dalam hidup. Tapi lalu Imam Ghazali mengingatkan, ayyuhal walad, wahai anakku, wahai murid-muridku, an-nasihatu sahlun wal muskilu qubuluha. Nasihat itu sangat mudah, anakku. Jadi Ghazali mengingatkan nasihat itu sangat mudah. Tapi yang sulit adalah menerimanya. Kenapa? Li'annaha fi madhaki muttabi'il hawa murrun izil manahi mahbubatun fi qulubihim. Karena nasihat bagi orang yang menuruti hawa nafsunya terasa pahit, sebab larangan-larangan itu justru dicintai dalam hatinya. Khusus bahkan Imam Ghazali mengatakan, wa 'alal khusus liman kana talibal ilmi rasmi. Ini mungkin orang-orang yang sekolah formal, mungkin kita yang sedang S1, S2, S3, atau yang sedang belajar dimanapun dengan sistem formal. Imam Ghazali sudah mengingatkan. Apa yang diingatkan Ghazali? Alal khusus liman kana talabil ilmi rasmi mustagilan fi fatlin nafsi wa manakibid dunya. Orang-orang yang mencari ilmu sebagai formalitas,
sibuk pada hal-hal prioritas nafsu dan prestasi keduniawan. Jadi Imam Ghazali mengingatkan kepada generasi muda yang sedang belajar bahwa kebanyakan mereka itu lebih banyak mengejar prioritas nafsu dan prioritas keduniaan. Kemudian Imam Ghazali fa'innahu menjelaskan kenapa mereka sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan hawa nafsu. Al-Ghazali mengingatkan fa'innahu yahsabu anna al-ilma al-mujarrad lahu sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi wa annahu mustaghni anil amal wa hadhi i'tikadul falasifah. Jadi karena ia meyakini bahwa keselamatan dan kebahagiaannya hanya dengan ilmu tanpa perlu mengamalkannya. Yang demikian itu merupakan keyakinan para filosof. Memang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu, tapi Imam Ghazali mengingatkan bahwa ilmu yang kita pelajari kalau tidak bermanfaat diamalkan untuk kebaikan diri kita dan orang lain, maka ilmu itu sebenarnya adalah sesuatu yang mengikuti hawa nafsu dan dunia semata. Ini barangkali yang terjadi di zaman sekarang ini. Anak-anak mahasiswa, siswa yang sedang belajar di sekolah SMP, SMA, masuk sekolah formal belajar A, B, C, D dan seterusnya. Lalu ilmu itu hanya untuk dihafal dan diingat lalu tidak berpengaruh kepada dirinya. Mungkin ini yang dimaksudkan Imam Ghazali. Apalagi kalau sudah naik ke mahasiswa S1, S2, S3 dan seterusnya. Ingat kata Imam Ghazali bahwa keyakinan seperti ini hanyalah keyakinan para filosof. Subhanallah al-azim, maha suci Allah, kata Imam Ghazali. La ya'lamu hadzal qarra wa annahu hina hassala al-ilma idza lam ya'mal bihi takunul hujjah alaihi akad. Maha suci Allah yang maha agung, orang-orang yang terbujuk ini tidak mengerti bahwa saat ia memperoleh ilmu tanpa diamalkan terdapat dalil yang kuat. Dia terkecoh dengan ilmu-ilmunya, kehebatannya, kepintarannya, kehebatan akalnya, sehingga Imam Ghazali mengingatkan dia ada melakukan sesuatu tanpa dalil-dalil. Lalu Imam Ghazali mengutip sebuah hadis, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi. Ini yang perlu diingat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah orang yang mempunyai ilmu yang ilmunya tidak diberi kemanfaatan oleh Allah. Inilah yang paling berbahaya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ilmu kita tidak bermanfaat atau tidak dimanfaatkan oleh Allah. Jadi bermanfaat atau tidaknya ilmu kita itu juga tergantung keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan a'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yataqabbal la yuqbal. Ilmu, kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, tidak fokus, kemudian amalan yang tidak diijabah oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang-orang yang berilmu, yang mau belajar, melanjutkan perguruan tinggi, menambah ilmu apapun ilmunya. Jika ilmu itu tidak diupayakan untuk diamalkan, bermanfaat untuk diri dan orang lain, maka ilmu itu akan menjadi azab di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Imam Al-Ghazali juga meriwayatkan sebuah hikayat cerita, ya mungkin benar atau tidak, tapi ini dikutip dalam kitab Ayyuhal Walad itu, waruya anal Junaid qaddasallahu ruhahul aziz ru'iya fil manam ba'da mautihi. Ada salah seorang tokoh sufi, Imam Junaid Al-Junaid, bermimpi setelah wafatnya, lalu ia ditanya, faqila laumal khair ya Abul Qasim, apa kebaikan yang apa kabar wahai Abul Qasim? Lalu Abu Qasim menjawab, qala tahat al-ibarat wa faniyat al-isyarat wa ma nafa'na illa raka'atun raka'naha fil jawfil laili. Ini Imam Ghazali menceritakan salah seorang sufi terkenal meninggal dunia, lalu dia bermimpi setelah wafatnya. Syekh Junaid bermimpi setelah wafatnya, lalu dia ditanya, apa kabar wahai Abul Qasim? Beliau menjawab, telah binasa ibarat-ibarat itu dan telah lenyap isyarat-isyarat itu. Tidak ada yang bermanfaat kecuali rakaat kecil di tengah malam. Salat malam, aku ruku, aku sujud, itulah yang bermanfaat dalam kematianku. Saudara-saudara sekalian, semoga ini bermanfaat bagi kita, bahwa kesimpulannya adalah Imam Ghazali mengingatkan bahwa hati-hati kita menuntut ilmu jika ilmu itu tidak akan bermanfaat untuk diri kita. Marilah segala ilmu yang kita pelajari diamalkan, semoga dia bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Karena Nabi SAW mengancam dosa asyaddun nas azaban yaumal qiyamah. Bahkan azab yang paling pedih itu adalah untuk orang yang alim. Siapa orang alim? La yanfa'uhullahu bi'ilmihi. Ilmunya yang tidak dimanfaatkan oleh Allah untuk dirinya, untuk orang lain. Ini pesan kepada saudara-saudara kita yang sedang menuntut ilmu agama, belajar ilmu lain. Pergunakanlah ilmu yang kita pelajari agar manfaat untuk orang lain, tidak hanya untuk kebanggaan kita di dunia ini. Walaupun kita memang ada yang bergelar, bertitel, semua ilmu itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Demikian saja, semoga ada manfaat dan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.